Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Materi hari ini masih melanjutkan minggu kemarin ya, yaitu tentang aerosol. Pembuatan aerosol dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara dingin dan cara panas. Cara dingin dilakukan dengan memasukkan propelan dingin dan konsentrat atau larutan campuran obat yang telah didinginkan di bawah suhu 0 derajat Celcius ke dalam wadah yang telah didinginkan. Kemudian, katup dan aktuator dengan ukuran yang sesuai dipasang pada wadah sehingga wadah tertutup kedap. Cara panas. Cara panas dilakukan dengan menghilangkan udara dalam wadah melalui penghampaan atau penambahan sedikit propelan. Kemudian, konsentrat diisikan ke dalam wadah. Wadah ditutup kedap dan propelan dimasukkan dengan menekan melalui lubang katup dalam wadah. Sistem aerosol. Berdasarkan fasenya, aerosol dibedakan menjadi dua sistem, yaitu sistem 2 fase dan sistem 3 fase. Sistem 2 fase. Dalam hal tertentu, suatu zat berkhasiat atau suatu formulasi dapat dilarutkan ke dalam propelan hingga menghasilkan aerosol dengan sistem 2 fase, gas, cairan. Aerosol sistem 2 fase dapat berisi yang pertama, fase gas dan fase cair. Fase cair dapat terdiri atas komponen aktifnya sendiri, campuran komponen aktif, dan propelan cair, atau komponen propelan yang dilarutkan di dalamnya. Sedangkan fase gas dan fase padat untuk aerosol serbuk, aerosol yang termasuk sistem ini antara lain, yang pertama aerosol ruang atau space spray, seperti insektisida dan deodoran. Yang kedua, aerosol pelapis permukaan, seperti cat dan hairspray. Contoh yang ketiga, aerosol ini beroperasi pada tekanan 30-40 PSIG atau pounds per square Gauss dan pada suhu 21 derajat Celcius. Sistem 3 fase. Apabila zat berkhasiat atau formulasi tidak mungkin dilarutkan dalam propelan, zat tersebut harus diemulsikan atau disuspensikan hingga diperoleh sistem 3 fase, gas, cairan, padatan, atau gas, cairan, cairan. 3 fase terpisah yang terdapat dalam wadahnya adalah uap propelan, larutan zat aktif, dan propelan cair. Jika bobot jenis propelan lebih kecil daripada bobot jenis zat aktif, propelan cair berada di antara lapisan uap dan zat aktifnya. Lapisan uap selalu diisi oleh uap dari lapisan propelan cair. Aerosol sistem ini beroperasi pada tekanan 15 PSIG dan pada suhu 21 derajat Celcius. Formulasi aerosol. Formulasi aerosol terdiri atas dua komponen esensial, yaitu yang pertama, bahan obat, yang terdiri atas zat aktif dan zat tambahan, seperti pelarut, antioksidan, dan surfaktan. Yang kedua adalah propelan, dapat berupa bahan tunggal atau campuran. Sebelum diformulasikan, zat tambahan dan propelan harus diketahui betul-betul sifat fisika kimianya dan efek yang ditimbulkan terhadap sediaan jadi. Propelan dapat dicampur dengan zat berkhasiat melalui beragam cara, sehingga menghasilkan produk dengan karakteristik yang berbeda. Berdasarkan tipe aerosol yang digunakan, aerosol farmasi dapat dibuat dalam bentuk embun halus, pancaran basah, dan busa stabil. Prinsip kerja aerosol. Aerosol dapat bekerja dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama,
Jika suatu gas yang dicairkan berada dalam wadah yang tertutup, sebagian gas tersebut akan menjadi uap dan sebagian lagi tetap berbentuk cair. Dalam keadaan kesetimbangan, fase uap naik dan fase cair turun. Yang kedua, komponen aktif obat dilarutkan atau didispersikan dalam fase cair dari gas tersebut. Yang ketiga, fase uap gas memberi tekanan pada dinding dan permukaan fase cair. Yang keempat, jika fase cair dimasukkan ke dalam tabung yang pangkalnya melekat pada katup dan hanya ujungnya yang masuk ke fase cair akan naik melalui tabung ke lubang katup karena tekanan uap tersebut. Yang kelima, jika tombol pembuka atau aktuator ditekan, katup akan terbuka dan fase cair didorong keluar selama aktuator ditekan. Yang keenam, fase gas yang berkurang akan terisi kembali oleh fase cair yang menguap. Yang ketujuh, fase cair yang keluar bersama zat aktif akan menguap di udara karena titik didihnya terlampaui sehingga terjadi bentuk semprotan atau spray. Pada etiket sediaan aerosol harus tertera peringatan yang isinya adalah isi di bawah tekanan. Wadah jangan dilubangi atau dibakar. Hindarkan dari panas dan jangan disimpan pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Hindarkan dari jangkauan anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.